Geli apa sakit sih? Tahan. Geli apa sakit nih? Geli. Iya iya iya. Kok geli? Aduh, geli. Tahan. Kena inter kena itu. Setelah dibekam itu, badan tuh merasa enteng. Jadi untuk bagi rekan-rekan atau teman-teman yang mau bekam, ingin sembuh yang dari penyakit yang seperti pada umumnya orang alami yang gagal jantung, kolesterol, dan sebagainya, itu nggak perlu takut karena dibekam itu sudah dianjurkan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan merasa setiap manusia yang hidup yang mengalami penyakit seperti saya alami itu dengan cara bekam, insya Allah itu akan pulih dan sehat kembali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartono. Saya ada salah satu karyawan swasta di Jakarta dan bekerja sebagai profesi mengemudi. Lanjut untuk tujuan saya untuk bekam, dan ada sedikit cerita yang saya alami sebelum saya bekam. Waktu itu kejadian sore hari pas sedang bekerja mengemudikan bus. Ketika waktu saya mengemudikan bus dan ada sedikit macet, ya akhirnya saya mencoba membeli cemilan, yaitu waktu itu saya beli batagor dan saya mencoba, saya bungkus, saya plastik, saya makan buat di mobil lah, buat ngemil lah ceritanya. Lanjut, singkat kata, pas saya makan batagor tersebut di mobil, selang berapa menit kemudian, kurang lebih 10-15 menit, kepala saya sakit di sekitar sini. Kepala sakit, itu rasa sakit itu benar-benar tak tertahankan. Jadi, saya panik pada saat itu, dan saya nggak tahu harus berbuat apa, keadaan sedang mengemudikan bus. Tapi saya berdoa semoga tidak terjadi apa-apa, walaupun rasa sakit itu memang luar biasa sakitnya. Hingga sampai di titik pemberhentian di daerah Bundaran Senayan, saya mencoba menghubungi petugas di lapangan untuk segera langsung ke rumah sakit dan dialihkan ke rumah sakit, dan rasa sakit itu tidak tertahan bagi saya. Dan buru-buru saya dengan partner saya yang di satu mobil untuk memberhentikan taksi untuk langsung dibawa saya ke Rumah Sakit Minto Harjo, waktu itu di Bendungan Hilir. Dan di sana saya langsung dapat pemeriksaan, dan tim dokter dari Rumah Sakit Minto Harjo memeriksa saya, dan ternyata saya mempunyai penyakit itu kolesterol kurang lebih itu mencapai 290. Rasa sakitnya luar biasa. Saya nggak tahu harus berbuat apa, tapi saya cukup berdoa agar semua itu meredakan rasa sakit, walaupun tidak sembuh total. Alhamdulillah agak reda sedikit, dan dikasih obat penenang apa, saya nggak tahu, tiba-tiba saya sempat dikasih, dan saya sempat agak reda sedikit sakitnya. Cuma setelah udah pemeriksaan hasil dokter dan menyatakan saya kolesterol, saya bingung saya harus mengobati kolesterolnya dengan cara apa. Lalu saya punya teman yang mengatakan bahwa coba deh kalau dibekam mungkin bisa menyembuhkan atau menghilangkan rasa kolesterol itu, penyakit kolesterol itu bisa sembuh. Saya bingung bekam itu apa dan nggak mengerti sama sekali dan awam bagi saya. Terus saya sempat cari di YouTube dan di Google dan sebagainya, saya cari tahu dengan bekam itu apa dan manfaatnya itu apa.
Dan saya telah melihat, memahami, ternyata bekam itu benar luar biasa manfaatnya. Apalagi untuk seorang seperti saya yang masih awam dengan bekam, akhirnya saya mencoba untuk mengobati kolesterol saya dengan cara dibekam. Dan saya membuat satu janji dengan Bapak Molar ini, dengan Bapak Ahmad Degan ini, saya untuk melakukan bekam di rumah saya. Dan saya ceritakan ke beliau untuk kisah yang sakit kepala yang saya rasakan sangat sakit. Itu beliau sempat mengatakan, apakah pernah dibekam sebelumnya? Belum pernah, saya jawab. Dan saya bekam di kepala dianjurkan untuk dibotak atau digunduli tanpa ada selai benang agar proses pembekaman itu tidak los ataupun ngempos. Jadi seperti ini, pala ini emang untuk nanti saya bekam. Ini ada 3 titik. Jadi Bapak Ahmad Degan ini mengatakan untuk di kepala emang tempatnya atau ini biang penyakit di sini semua. Ibunya penyakit lah, ibunya penyakit. Nah, tapi karena demi kesembuhan, apapun caranya saya mau. Dan alhasil yang saya jalankan untuk bekam itu terlaksana, dan di punggung sekitar ada 10 atau 12 bekam atau titiknya yang dibekam. Lanjut, dan kepala 3 titik sini. Itu yang di kepala 1 kop itu penuh, ukuran segini, dengan diameter kurang lebih seginilah. Diameternya segini, diameternya lumayan. Seperti kopnya ini, maaf Mbak. Nah, seperti ini. Dengan ukuran cup seperti ini, lumayan diameternya. Ini penuh dan hitam pekat. Saya membayangkan kalau hitam pekat seperti itu, apakah bisa mencair atau bisa dikeluarkan dengan cara apa? Buang air besar? Tidak mungkin. Dengan keringat juga tidak mungkin. Dengan cara seperti ini, darah yang ada menyumbat dalam tubuh kita dengan dibekam, karena dengan seizin Allah, kita badan merasa enak. Dan saya merasa meyakini bahwa kesembuhan penyakit itu memang ada di bekam. Dan saya meyakini 100%. Itu yang kisah yang sekarang saya alami. Untuk yang saya alamin untuk setelah berapa minggu yang lalu, saya sempat disuruh kantor medical check up. Medical check up ini terdiri dari gula, kolesterol, pokoknya banyak dan sebagainya itu yang disuruh diperiksa untuk kesehatan kita, apakah ada kelainan, apakah ada kekurangan dalam tubuh kita, apa yang disebut asam urat dan sebagainya. Setelah hasilnya saya lihat, itu saya Bu dokter itu mengatakan bahwa saya kolesterol agak tinggi. Jadi saya tanya ke Bu dokter, jadi saya harus bagaimana Bu dokter? Bu dokter mengatakan saya harus periksa ke vaskes saya di dekat rumah untuk menanyakan ke dokter yang bersangkutan untuk mengobati kolesterol ini. Tapi saya dengan yang udah saya lakukan kemarin-kemarin sebelumnya, kolesterol itu sempat turun dari 290 menjadi 150 per LDL kalau salah waktu itu. Saya meyakini bahwa dengan cara bekam, insya Allah dengan seizin Allah itu nggak ada yang nggak mungkin. Dan pasti badan yang saya rasakan ini bukannya mengada-ada atau rekayasa, memang benar sehat dan merasa enak. Itu saya benar-benar merasakan sendiri pribadi. Itulah pengalaman pribadi saya yang udah saya ceritakan. Itu benar-benar di luar dugaan saya, dan saya tidak pernah menyangka bahwa saya punya penyakit kolesterol. Dan emang faktor dari makanan juga, kita emang harus bisa mengontrol, apalagi makanan di jalanan tahu sendiri seperti apa, yang minyaknya ya kualitas bagus atau tidak. MCU kemarin setelah diperiksa itu 250 per LDL, itu kolesterol total. Jadi
persentasenya itu naik sekitar 50 per LDL naiknya. Jadi sekarang saya mau terapi bekam, mungkin saya akan berkontinu, berarti sebulan untuk proses bekam kolesterol saya yang di kepala. 3 titik ini sebulan. Jadi insya Allah mudah-mudahan tanpa ada halangan suatu apapun, semoga badan saya selalu sehat selalu dan selalu diberi kelancaran dalam untuk melakukan tugas apalagi bekerja. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau ngebekam lagi nih salah satu pasien yang biasa aneh bekam, ya udah rutin ini, udah langganan bekam sama aneh dari dulu. Cuma baru kali ini nih bikin videonya. Langsung aja kita siapin peralatannya nih. Yang pertama cupping set. Cupping set udah 1 set dengan pompanya. Terus pen. Nah, ini untuk masukin jarumnya ke dalam pen terus buat ditusuk-tusuk. Nah, di sini ada setelannya nih, angka 1 sampai angka 5. Nah, ini jarum melancetnya udah nih siapin 1. Nanti tutupnya ini disimpan ya, tutup jarumnya disimpan sebelum dibuang, nanti tutupnya dipasang lagi ke jarumnya baru dibuang. Di sini ada alkohol untuk membersihkan alat-alat bekam setelah digunakan. Ada minyak zaitun. Nah, aneh pakai minyak zaitun merek ini nih, enak nih, wangi. Ada tuh yang ada biji-bijinya tuh. Terus ada tisu buat ngelap-ngelap darahnya. Sarung tangan, aneh pakai sarung tangan plastik. Dan ada kantong kresek buat menampung sampah tisu bekas darahnya ya. Enggak disinar merah dulu ya bang? Enggak. Bisa kan ya di sinar merah? Bisa. Maksudnya sinar merah gimana? UV yang ada tuh. Oh, maksudnya itu alat gitu? Iya. Wah, enggak ada. Oh gitu. Oh, ini mbak yang mau bekam waktu itu ya? Dibilang. Wangi banget ini. Ini enak nih. Zaitun. Zaitun buat pijit ini. Iya. Ada kan yang buat minum. Nah, kalau buat minum itu kan sayang. Ada buat pijit. ikat juga ada. Iya. Masa sih? Iya, zaitun ada. Oh, jotun itu mah. Apa Ya sih? Allah. Masa sakit sih, bang? Bener sakit. Ah, lu mah emang manja. Lah emang sakit tuh lu, kayak nggak berangkat sentuh ngerasain lu. Kan Januari antum kabarin aja Beb ya. Iya. 3 bulan betul-betul nih soalnya kepala. Ini lemesin dong. Iya. Nah, gini. Aneh gelian kalau begini gitu nih. Aduh. Ya gimana sih, badan doang gede nih. Iya dong, aneh gelian, aneh gelian, nggak apa-apa. Beb, antum kopi apa teh nih, Beb? Ini air putih aja. Teh putih aja, bukan teh. Gitu. Teh tawar itu mah. Entar, baru. Teh manis hangat aja gue, Lin. Oke. Ini dia apaan? Lu apa, Beb? Apaan? Ya teh manis apa apa? Air putih. Air putih aja. Jadi nggak suka yang berwarna-warna. Iya. Sukanya diwarnain dengan Iya. harimu. Iya. Nah, kalau gini mending dah. Kalau tadi geli banget.
Ya, kita pasang jarum lancetnya ke dalam pennya nih. Kita buka dulu pennya. Nah, kita masukin langsung nih. Ini di sini ada apa sih namanya, groakan lah di pennya nih. Nah, di sini ada tonjolan. Nah, tonjolannya dimasukin. Nah, terus dibuka, tutup jarum lancetnya. Dengan cara diputar terus ditarik. Nah, ini tutup jarum lancetnya jangan dibuang dulu. Soalnya nanti kalau udah kelar bekam, udah selesai bekam, mau buang jarumnya itu ditutup lagi supaya nggak ngelukain orang. Takutnya ada tukang sampah atau siapa aja gitu yang megang sampahnya, nggak tahu di dalam ada jarum, nah nusuk tangan itu kan bahaya. Kita simpen dulu, kita pasang lagi tutup pennya nih. Nah, di sini ada setelan dari angka 1 sampai angka 5. Nah, ini setelan kedalaman jarum ketika dipencet nih, cetek gitu kan. Kita sesuaikan dengan badannya pasien. Kalau badan pasiennya gede, gendut, terus gemuk, kulitnya tebal, dagingnya tebal, itu kita kasih yang angkanya lebih besar. Angka lebih besar, jarumnya nongol lebih ini, apa sih namanya, lebih panjang dia nongolnya, jadi lebih dalam kalau ditusuk ke dalam kulit. Nah, ini kalau dilihat dari pasiennya nih sekitar angka 1,5 sampai 2 aja nih ya. Oke. Gimana bang, rasanya bang, sakit nggak? Nah, yang belum pernah bekam kan pengen tahu. Iya, makanya lihat dulu orang jadi biar enggak ini. Sakitnya tuh cuma sebentar, cuma pas ditusuk aja udah gitu. Kita sesuaikan dengan badannya pasien. Kalau misalkan dia kurus, kering, tipis kulitnya, Masa di angka 5? di angka 1. Ya, di angka 1. Kalau ini angka berapa nih? Ini 1,5, bisa 2. Ini berasa nggak tusukannya? Berasa, tapi sakit nggak bang? Nggak sakit. Ini aneh kasih 1,5. Dengerin. Ya makanya lihat dulu aja nggak apa-apa. Jadi makanya biar nggak kaget mau lihat dulu. Dari keluarga loh. Oh iya, hitam kan. Ini udah berapa ini kepala belum? Vaksin baru sekali apa 2 kali bang? Sekali doang. Baru sekali. Itu dipaksa ya? Ini kan 3. belum ada. Dari kantor.
sisa. Biasanya video callan bang sama bini kalau lagi bekam. Saya kusut. Cepet bilang Dan di Bandung mau tiduran bang. kagak buat dulu lah, maksudnya biar tangan begini ke di atas itu. Oh gitu. Biar nggak terlalu. Ada pegangan gitu ya. Nah, iya pegangan. Oke. Nah, Oh, ini langsung ada apa serannya? Malah pakai ngecil tuh ya. Baik, lagi di dikit aja. Oh iya bentar. oh, kalau yang ini tuh cepet ya. Mm-mm. Tuh, cepet Ton kalau yang ini Ton. Lagi dikit. Coba kayak gitu. Lagi. Perasaan lo aja kali Ton. Gak tegang gitu mah Iya, tapi intinya kan aneh ngerasa seberapa sedotannya gitu. Iya. Ih, banyak loh itu. Tuh. Jadi yang linu ya. Ngilu. Normalnya itu kalau sebelum ditusuk pakai 5 bisa. Kalau udah ditusuk. Lagi Bet. Ini lagi Bet. Udah, Bang. Oke, siap. Enggak, takutnya kan soalnya di situ kan enggak terlalu ini gampang Iya, copot iya. Kan juga ngerasa kalau terlalu sakit atau enggak kan ngerasa. Iya, Pak. Cepet. Coba dikit bang. Dikit ya. Bagus. Gua masih ada. Cuma tinggal dikit. Ya. Oh 3 titik apa 2 titik? Tiganya Bet. 3. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini palanya nih pegang-pegang gitu. Enggak apa-apa. Emang kalau dia diapain? Tukang cukur belum gitu, tukang cukur. Setinggi apapun jabatanmu, tetap harus nunduk ketika tukang cukur suruh nunduk ya. Iya. Nunduk. Nggak bisa enggak. Cukur ya. Yang cukur di dalam. Mau lu bos kayak mau apa, ya. Presiden sekalipun tunduk tukang cukur. Tunduk, suruh tunduk ya tunduk. Nggak bisa enggak. Mau lu pamanya kasih kan? Lah digerepesin dah. Kuping kepotong mau. Oke, sip. Jadi tuh gel gitu, Iya. ya kayak berbentuk. Ini mah nggak penuh Bib ya. Dulu waduh. Sampai kopannya nggak ada sisa. Hampir kayak yang di video tadi gitu. Iya benar mirip seperti itu. Ya antum ngasih tahu aja. Habis johor apa asal bagaimana. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh enak banget. Lega. Lega benar. Ya Allah. Aduh ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gini ya. Karena nanya dulu takut salah. Ini udah pelan ini. Ini pelan. Lemesin. Iya geli nih. Lemesin. Aduh udah lemes itu kan geli banget. Geli ya. Geli apa sakit sih? Tahan. Geli apa sakit nih? Geli. Iya. Kok geli? Aduh geli. Tahan. Geli. Kena itu. Nah, gini. Aduh. Ya, ketika sudah selesai bekam, jangan lupa jarum lancetnya yang bekas orang kita buang dulu ya. Jangan sampai jarum ini dipakai untuk orang lain. Jadi satu jarum itu untuk satu orang. Kita buka dulu pennya. Nah, jarumnya nih tuh. Ini kita tutup lagi nih ya, pakai tutup jarum lancet yang tadi kita simpen nih. Kita cari lubang bekasnya. Nah, ini kita tusuk lagi, tutup lagi. Nah, kayak gini lagi ya. Intinya jangan sampai tuh jarumnya melongok gitu aja, takut kena orang nanti pas dibuang. Kita cabut dari dudukannya. Nah, baru kita buang ke tempat sampah. Nah, ditutup pennya ini pasti banyak darah nih di lubang ini, di sela-sela lubang ini. Kita bersihkan dengan alkohol dan kita lap-lap pakai tisu ya. Kalau bisa sih semuanya pen,
karena pasti ada bercak-bercak darah yang nempel di pen. Tadi sebelum dibekam sempat saya ceritakan kisah yang saya alami kolesterol yang mana waktu itu sekitar 290 ya. Sekarang saya sudah menjalani proses bekam kembali, di antara lain ya untuk di sekitar kepala 3 titik, 1, 2, 3 titik, lanjut di sekitar punggung sudah proses, dan di sekitaran betis 2 kanan kiri. Untuk setelah bekam yang saya rasakan tadi, seperti biasa yang sudah saya merasakan ada perbedaan di tubuh saya, merasa agak enteng, yang kepala agak sedikit berat karena ada kendala kolesterol. Ini agak mendingan, nggak terlalu sakit seperti tadi. Lanjut, setelah dibekam itu badan tuh merasa enteng. Jadi untuk bagi rekan-rekan atau teman-teman yang mau bekam, ingin sembuh yang dari penyakit yang seperti pada umumnya orang alami, yang gagal jantung, kolesterol, dan sebagainya, itu nggak perlu takut, karena di bekam itu sudah dianjurkan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan merasa setiap manusia yang hidup yang mengalami penyakit seperti saya alami itu, dengan cara bekam insya Allah itu akan pulih dan sehat kembali. Jadi jangan pernah rasa takut dibekam, apalagi yang notabene orang takut sama jarum ya kan, dicolok gitu sakit ya kan. Tapi kita optimis, kita berdoa, kita mengucapkan doa kepada Sang Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, meminta rasa sakit itu seperti apa menjadi nggak sakit, selalu pasti dimudahkan, nggak ada yang nggak mungkin, karena Sang pemilik alam semesta sudah mengatur semuanya, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi percayalah, dengan kita berbekam badan kita sehat. Jadi jangan pernah ada rasa takut. Ya hanya itu aja yang saya sampaikan, dan rasa yang saya rasakan setelah bekam, badan enteng. Jadi tetap jangan pernah rasa takut untuk mengobati diri kita sendiri. Kalaupun bukan diri kita sendiri, siapa lagi? Oke, ya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oh iya, aneh lupa nih. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe YouTube channel Ahmad Tegan. Oke? Ditunggu.